Oke, baik. Selamat datang kembali di channel Cuma Ali. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan berapa sih kuota SNMPTN 2021 yang disediakan. Nah, jadi ada beberapa informasi yang sudah kita peroleh, yaitu melalui situs LTMPT, ya. Eh, di situ dijelaskan bahwa kuota yang disediakan untuk SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri itu bervariasi, tetapi tidak jauh beda dari tahun 2020 ya. Oke, langsung saja. Di sini untuk jalur SNMPTN, kuota yang disediakan adalah 20%. Minimum. Ini minimum. Artinya kalau kita naikkan, dia bisa 30%, bisa juga nanti 40%. Nah, ini tergantung universitasnya. Bisa ya? Oke, nah kemudian SBMPTN itu dia minimum 40%. Artinya bisa 50% di sini ya, bisa 60%. Nah, tergantung kebijakan daripada universitas. Kemudian ini seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri dia nanti bisa maksimum ya. Maksimum itu 30%. Ini udah paling tinggi. Tetapi ada ini ya, ada penjelasan bahwa PTN Badan Hukum seperti SBMPTN ini ada penjelasan di sini. SBMPTN minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum. Artinya nanti ada beberapa universitas PTN yang berbadan hukum ya. Apa arti itu PTN berbadan hukum? Artinya nanti PTN ini memiliki otonomi sendiri dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangannya gitu. Nah, contohnya kita lihat ya, ada misalkan ya, ini daftar PTN Badan Hukum. Itu misalkan ITB. ITB dia SNMPTN ingin merekrut sebanyak 20%. Kemudian SDNPTN misalkan kita buat 50%. Nah, kemudian seleksi mandiri itu misalkan supaya dia 100% dia 30%. Nah, bisa juga dia nanti optionnya itu adalah SNMPTN misalkan 20%, SDN itu kita buat 40%. Nah, dan seleksi mandiri itu menjadi 40% juga. Nah, gitu dia. Nah, ya. Jadi ini adalah PTN berbadan hukum. Dia memiliki ya otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan ya, maupun kebijakan. Oke, kita kembali semuanya. Nah, jadi di sini untuk SNMPTN minimum ya, jumlah minimum yang bisa diterima adalah 20%. Artinya bisa 30%, 40% ya. Nah, itu berdasarkan universitasnya masing-masing. Nah, oke, jadi bagaimana penilaian atau seleksi yang dilakukan? Yaitu berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi negeri. Jadi misalkan kalau ada sertifikat-sertifikat, misalkan olimpiade, terus ekstrakurikuler, seperti itu, maka Anda bisa cantumkan supaya bisa menambah peluang kelulusan Anda di perguruan tinggi yang Anda pilih. Kemudian kalau dia SBMPTN,
berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh perguruan tinggi negeri. Pelaksanaan tesnya tetap menggunakan komputer seperti tahun 2020 dan biaya ditanggung oleh peserta. Oke, nah kemudian seleksi mandiri itu maksimum dia 30% bagi PTN yang bukan badan hukum ya, bukan berbadan hukum, dia maksimum 30%. Nah, tetapi jika dia berbadan hukum bisa lebih 30%. Kemudian ini dapat menggunakan hasil UTBK ya. Nah, ini tergantung universitasnya. Bisa menggunakan hasil UTBK, bisa tidak ya, tergantung universitasnya atau universitas atau perguruan tinggi negeri. Kemudian, nah di sini ada penjelasan bahwa minimum dia 30%, SBMPTN minimum ya, kalau dia berbadan hukum, kemudian seleksi mandiri maksimum dia 50%. Oke, kita lanjut. Kemudian, daftar PTN badan hukum itu adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor ya, kemudian Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung ini, Universitas Sumatera Utara, kemudian Universitas Airlangga, kemudian Institut 10, ini 2 kali ya 10-nya. Nah, 10 November Surabaya, kemudian Universitas Pajajaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang, kemudian Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas 11 Maret. Jadi nanti Anda bisa ranking ya. Anda bisa survei rankingnya apakah benar ITB itu nomor 1 atau dia sebenarnya yang nomor 1 adalah Universitas Jakarta, Universitas Indonesia. Anda bisa lihat di website aslinya. Kemudian dengan melihat rankingannya, Anda bisa melihat peluang Anda lolos atau tidak. Mungkin misalkan begini, UI tahun 2020 misalkan nilai rata-rata rapor ya, nilai rata-rata rapor yang bisa diterima ya, itu misalkan kita buat 94 ke atas. Nah, kita tidak tahu nih pada tahun 2021 itu misalkan rankingnya turun, nah, atau misalkan kita lihat tahun 2020 misalkan rankingnya ranking 1 nih, tiba-tiba 2021 rankingnya menjadi ranking 2. Mungkin ini mempengaruhi ya nilai rata-rata rapor yang mau diterima itu misalkan jadi diturunkan gitu jadi 92 ke atas. Nah, itu dia. Dan tergantung jurusannya. Nah, ini dia untuk seleksi tahun 2021. Anda bisa cek rankingnya tiap universitas di website resmi. Kemudian Anda bisa juga searching nilai rata-rata raport yang diterima tiap jurusan. Ya, oke. Kemudian kuota tiap sekolah itu biasanya kita bisa cek ya di website resmi LTMPT tiap sekolah kita. Persyaratan sekolah yang bisa diterima itu adalah SMA, MA, madrasah, ya. Kemudian SMK yang mempunyai ini dia NTSN ya. Nah, ini dia. Kemudian ketentuan akreditasi. Kalau di akreditasi A, dia 40% terbaik di sekolahnya. Kemudian 25% terbaik di sekolahnya jika akreditasi B. Kemudian jika akreditasi C hanya 5% terbaik dari sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDDS. Kemudian data siswa yang diisikan hanya eligible sesuai dengan ketentuan ya. Oke. Nah,
persyaratan peserta pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul, ya, ini dia. Siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul. Satu, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Kemudian memiliki nomor induk siswa nasional dan terdaftar di pangkalan data. Nah, harus terdaftar ya. Jadi Anda bisa cek nama Anda apakah sesuai nomor induk dengan nama Anda, ya, ijazah atau dan seterusnya. Oke. Kemudian 3, memiliki nilai rapor semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di TDDS. Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga harus mengunggah portofolio. Nah, portofolio ini maksudnya bisa berupa sertifikat Anda atau misalkan badan Anda sehat atau tidak gitu. Jadi misalkan kalau Anda milih olahraga, seandainya kaki kita cuma satu, dia bukan maksudnya di apa ya? Bukan maksudnya mendiskriminasi, tetapi ya disesuaikan lah ya. Oke. Kemudian misalkan musik. Nah, jika Anda suka musik, maka tentunya minimal Anda tahu not ya, nada ya, nada atau bermain musik gitu. Nah, minimal. Nah, itu dia. Jadi Anda bisa mengunggah portofolionya. Kemudian pilihan program studi. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN, kemudian atau 2 PTN. Artinya misalkan gini, pilihan 1 itu bisa di ITB, pilihan 2 itu bisa di UI, atau bisa dua-duanya di ITB. Pilihan 1 ITB, pilihan 2 juga ITB ya. Nah, ini dia. Nah, itu. Jadi sangat dibolehkan ya tentunya oleh pihak LTNTT. Kemudian yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama. Nah, ini dia. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN provinsi yang sama dengan sekolahnya. Artinya gini, jika Anda berada di Sumatera Utara, maka Anda harus bisa memilih di mana. Misalkan di USU nih, satu program studi, kemudian satu lagi ke daerah yang lain. Gitu. Ya, oke. Jadi syaratnya harus memilih satu dulu di provinsi Anda, program studinya, kemudian bisa ke provinsi manapun. Nah, contohnya di USU atau Uninet. Ya, oke. Uninet USU atau begini, misalkan UPI dan ITB gitu. Nah, itu kan di provinsi yang sama. Jadi nanti Anda milih di ITB, jurusan yang lain pilih di UI misalkan. Bisa, ya. Oke. Kemudian disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Nah, kalau ini sangat-sangat perlu dipertimbangkan. Misalkan Anda jurusan IPA, kemudian mau ke ITS, Anda mau ngambil jurusan ITS, ini sangat disayangkan. Anda pasti bukan tidak bakalan ya, tergantung universitas, tetapi kebanyakan tidak bakalan diterima. Contohnya Anda jurusan IPA, Anda ambil hukum, tidak nyambung gitu. Atau Anda ITS, Anda ambil kedokteran, tidak nyambung. Nah, ini bakalan jadi masalah gitu. Ya, oke. Nah, jadi Anda harus perhatikan jurusan Anda, kemudian aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu dalam pemilihan program studi.
satu program studi di universitas provinsi yang sama dengan SMA Anda, kemudian satu lagi Anda bebas. Jadi mudah-mudahan Anda bisa lulus di tahun 2021 dan menjadi ya kebanggaan orang tua bagi kita semua. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.